والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. Bahasan siang hari ini insyaallah terkait dengan memahami berita kontroversial. Jadi masalah kontroversi tentang berita, kita yakini berita ini kan ada berita yang bersumber dari Allah, ada yang bersumber dari manusia. Yang bersumber dari Allah ada yang ditafsirkan oleh manusia, ada yang tidak ditafsirkan. Dan sumber berita dari manusia ada yang berhubungan dengan ayat-ayat Allah, ada yang tidak, bahkan ada yang berlawanan. Kita kaji insyaallah secara dasar titik tolak kita dalam mengkaji berita surat Al-Hujurat ayat 6. Sebagaimana kita biasa melakukannya untuk membaca terlebih dahulu agar lisan kita jadi saksi di hadapan Allah sebagai lisan yang biasa digunakan untuk mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Kita bacakan dulu secara bersama-sama, saya bacakan dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memanggil kita. Panggilan ditujukan kepada kalbu yang sudah diisi dengan iman. Kalaulah fisiknya belum siap menerima dan kalbu sudah menerima, pasti fisik akan ikut kalbu. Apabila fisiknya menerima, kalbunya belum menerima, fisik tidak mampu menguasai kalbu. Karena itu Allah memanggil kepada kita dengan panggilan iman yang tertanam dalam kalbu. Kita sambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in ja'akum. Kalimat in artinya jika, tapi jika yang sebenarnya jarang terjadi. Tapi realitanya ini banyak, maksudnya jarang yang pas. In ja'akum, apabila telah datang kepadamu fasikun, orang yang fasik, binaba'in, membawa berita. Untuk mengetahui kefasikan seseorang kan sangat susah, tapi berita banyak. Dan berita yang sampai kepada kita saat ini tidak diketahui sumber utama berita itu dari mana. Pembawanya sampai kepada kita, kita lihat banyak orang mukmin, banyak orang yang taat beragama, ahli ruku, ahli sujud. Tapi sumber pertama berita tersebut dari mana? Itu yang memang perlu kita telusuri. Kenapa ditelusuri? Kata Al-Quran, fatabayyanu. Cari berita tersebut yang benarnya itu dari mana itu. Kalimat fatabayyanu itu berkaitan dengan perintah bersabar terhadap sikap.
Ada bacaan lain fatathabbatu, seperti pernah diungkapkan, tulisannya sama tapi bacaannya beda. Fatabayyanu, ada fatathabbatu. Dua-duanya diajarkan Jibril kepada Rasul, diajarkan Rasul pada para sahabat. Sampai saat ini bacaan fatathabbatu masih dipakai di dalam sholat sekalipun. Hanya tidak dipakai di Masjid Al-Mursalah aja. Di masjid yang lain dipakai, antara lain di Libya dan tempat-tempat yang lain yang memang mempelajari beberapa ilmu qiraat. Apabila kita membaca fatathabbatu, ada perbedaan dari awalnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Kalimat ya harus 6 harokat, nu harus 6, ja harus 6, dan dengan diibadahkan di ja'akum. Baru keselanjutnya itu fatathabbatu. Jadi tidak sembarangan. Ialah hasil pengajian kemarin boleh fatabayyanu, boleh fatathabbatu. Saya udah hafal surat Al-Hujurat, pas dibaca cuma di sininya aja fatathabbatu, aturannya tidak dipakai. Nggak bisa, harus dipakai semuanya. Ya, makna fatabayyanu, cari informasi yang lebih jelas, jangan dulu diterima. Kalau fatathabbatu, bersabar dulu, jangan dulu bersikap, jangan dulu bergerak. Artinya kalau fatabayyanu nyuruh bersabar terkait dengan masalah pemikiran dan pemahaman. Fatathabbatu suruhan bersabar terkait dengan masalah sikap dan perbuatan. Lengkap. Artinya ketika kita mendapatkan berita dari pihak luar yang dibawa oleh orang fasik, maka kita jangan langsung merespon. Ini bukan saja fasik, nggak tahu, tapi udah rame sekarang masalah ISIS. Kita kan nggak tahu siapa itu pembuat berita pertama itu. Ada yang menyatakan ISIS itu adalah lahir dari Al-Qaeda, dan ISIS sekarang mengangkat seorang khalifah yang bernama Abu Bakar Al-Baghdadi. Di antara jamaah Al-Mursalah ada yang pernah kenal siapa Abu Bakar Al-Baghdadi? Gak ada yang kenal. Apakah kita mau mengakui dia sebagai khalifah? Kenal aja enggak? Ya, kita kan bukan aktivis. Tanyalah para aktivis tingkat nasional. Pamannya Profesor Din Syamsuddin kenal enggak dengan Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai ketua MUI? Dia juga enggak kenal. Bagaimana mungkin dia jadi khalifah? Sebab dia tidak dikenal. Khalifah itu pemimpin umat, dan pemimpin itu dalam al-Islam tidak sembarangan langsung diangkat. Sebagaimana pernah dibahas pada pertemuan yang lalu, surat Al-Baqarah ayat 126 terkait dengan kepemimpinan Ibrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Allah menguji Ibrahim. Sekian lama Ibrahim diuji, dan dia lolos dalam sekian banyak ujian. Semuanya ujian dia lewati dengan baik, dengan sempurna. Fa'atammahunna, kalimat atammahunna berarti dia mengisi lembaran-lembaran ujian itu sempurna semuanya, cum laude semuanya. Nah, baru Allah tegaskan, inni ja'iluk linnasi imama. Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin, sebagai imam. Ini sudah diketahui. Kapan itu Abu Bakar Al-Baghdadi ujiannya? Enggak kita dengar. Bagaimana mungkin dia menjadi khalifah? Kemudian diumumkan kepada Al-Qaeda. Masih mendingan Osama bin Laden, sudah didengar oleh dunia. Tapi enggak dia akan jadi khalifah kan? Kalau benar-benar itu dari Al-Qaeda, tentunya duluan Al-Qaeda mengangkat khalifah yang bernama Usama, dan sekarang dia sudah meninggal kan? Tapi enggak kedengar Al-Qaeda mengangkat khalifah. Oleh karena itu fatabayyan, cari dulu penjelasan. Wah, enggak dapat, ya sudah, jangan sibuk-sibuk berbicara tentang ISIS kalau gitu. Tasabayyanu tasabbatu, jangan dulu bersikap, jangan dulu juga mengambil pemahaman. Biarkan sajalah berita berlalu, kita tampung saja yang benar yang mana, yang salah yang mana, enggak tahu. Lebih baik begitu nampaknya saat ini.
Yang jelas kalau dihubungkan kepada masalah kekhilafaan itu tidak Islami. Apalagi kalau menurut berita juga kita nggak tahu ini. Menurut berita juga bahwa dia berbuat kekerasan, membantai sekian banyak orang. Al-Islam tidak begitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW yang sudah sekian lama di Mekah berjuang menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada pembunuhan tidak terjadi. Walaupun terjadi hanya melakukan perlawanan karena memang orang-orang menghalangi perjalanan dakwah, baru diperangi. Ini tidak jelas mana perjuangan ISIS ini. Sudah sejauh mana perjuangan ISIS untuk menyebarkan ajaran Allah di dunia. Lain hanya dengan perjalanan di Palestina. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan perjuangan di Palestina yang saat ini betul-betul memberikan tambahan iman kepada kita apa yang dialami oleh saudara-saudara di Palestina. Wallahu alam sudah ada terjemahannya apa belum? Ini saya temukan berita ini waktu gencatan senjata ya. Karena kan 3 hari dilakukan gencatan senjata, sekarang sudah habis kan waktunya, udah mulai lagi diperpanjang ya, iya. Makanya saya juga cari berita yang baru belum dapat nih, karena mungkin masih dalam gencatan senjata. Saya ingin menyampaikan berita yang sangat mengagumkan. Ma'an bihari akhi jundiyin suhyuniyin an ardi Gaza ba'da al-fashal wal hazimati suhyuniyah lazilat qasasul butulati wa karamatil mujahidin tatawatar min ardi al-maidan alladhi shahida al-izdiham al-mubashir ma'a quwwati al-adu wa nukhbati al-askariyah fi kaffati mahawir istibah min shimal jafai Gaza ila janubihi. Dari satu segi orang-orang Yahudi sedang menurun, semakin lumpuh, semakin lemah kekuatannya. Dan pada saat itu juga muncullah cerita dan berita-berita tentang bagaimana kepahlawanan para mujahidin yang mendapatkan karumat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka melanjutkan perjalanan dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, dan pada waktu itu berlangsunglah pertempuran antara kedua pihak. Wa tasilu ila hayatit tahriri mawqil qassam hadhihi marrata hikayatu karamatillah li bani mujahidin. Sampai berita kepada kantor mujahidin. Berita apa? Berita karamat Allah diturunkan kepada hamba-hamba yang sedang berjihad, yang sering kita sebut karamat para wali. Inilah para wali yang sedang berjihad. Cuma disebut, tidak disebut wali songo gitu. Tidak disebut wali ikut Sunan Kalijaga, enggak. Tapi para mujahidin jelas mereka adalah para wali semuanya. Sebab di dalam Al-Quran wali itu adalah yang berjihad. Nama waliyukum Allah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakat wa hum raki'un. Dan selanjutnya ada kalimat yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Di sedang berjihad di tempat yang Allah cintai, yaitu tanah suci Al-Quds. Di waktu yang Allah cintai, yaitu bulan Ramadan. Di saat memang Allah cintai, yaitu saat berperang melawan orang-orang kafir. Jadi karumat Allah turunkan kepada orang-orang yang memang sedang berjihad pada bulan Ramadan di tanah suci. Oh, luar biasa ini, kesuciannya berlipat-lipat. Apa di antaranya? Famin hunaka min mihwar al-ishtibakil multahid janub qita' Gaza fi mantiqatil ghawafir syarqil qararah. Ada cerita yang terjadi pada saat berkecamuknya pertempuran yang begitu memanas di tepi Gaza sebelah selatan. Tepatnya adalah kawasan Al-Ghawafir, timur Qararah. Mulai pertempuran ada 29 orang melakukan perjalanan. Mereka semuanya mujahid dari pilihan Al-Qassam, Brigade Izzuddin Al-Qassam. Mereka yang berjumlah 29 itu memasuki terowongan. Terowongan yang akan mempertemukan terowongan tersebut dengan tempat pertempuran yang langsung. Buat apa masuk terowongan? Ingin menyergap atau ingin menyerang dari belakang, memasuki terowongan.
dari tempat yang tidak diketahui pihak musuh. Ahadu haula'il mujahidin yarwi lana ma hadatha. Salah seorang mujahid dari yang jumlah 29 itu menyampaikan cerita kepada kami apa yang telah mereka alami. Wa yastadkiru bi tuma'ninatin wastihdarin li'inatir rahman. Dia dengan begitu tenang mengingat-ingat pengalaman yang telah dia lalui terkait dengan pertolongan Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman. Pertolongan kapan? Ya ketika peristiwa dia alami di perjalanan bersama teman-temannya ma'ikhwani fi hadil ayyamit tawilah tahtal ardi, yaitu pengalaman yang dialami bersama teman-temannya selama beberapa waktu berada di bawah tanah dalam terowongan ini kan. Apa itu? Yaqul Mujahid. Mujahid ini berkata berinisial Ain Sin, pakai inisial juga nih, tidak langsung namanya ya. Kanat muhimmatuna tatamatsalu fi tanfidhi amaliyatin irtifaf khalfal quwwatil mutawaddilah wa tasaddi li aliyat wa judul al-ihtilal bi kulli wasilatin. Tugas utama kami adalah mendatangi tentara Yahudi yang dengan segala macam kekuatan mereka bawa. Kami harus mendatangi mereka dari dekat. Kama kana juz'un minal mujahidin wahdatil anfaq wa muhimmatun min tajhizul anfaq wal uyun wa tahyiyatu al istikhdam min qibali muqatilin nukhbah wa qad kana mujahidin fi hadis istinfa. Ya, sudah dibagi-bagi tugas kepada para mujahidin. Ada yang memang langsung di daratan mendekati pasukan mujahidin, ada yang memang menyergap dari belakang melalui jalur terowongan. Dan semuanya itu adalah dilakukan dalam pertempuran darat, bukan pertempuran udara. Yang diketahui bahwa angkatan bersenjata darat itu katanya itu lebih hebat ya. Nah, jadi sekarang mereka mengandalkan kekuatan daratnya, angkatan daratnya, dan inilah yang dihadapi oleh para mujahidin. Wa yudhiful mujahid. Mujahid tadi menambahkan beritanya, di awal pertempuran darat ini kami berhadapan langsung dengan kekuatan musuh, dan kami alhamdulillah para mujahidin dari kami dengan pertolongan Allah telah melaksanakan tugas antara lain tafjiru dabbabatin wa jarafah min nuqtati sifrin, meledakkan tank-tank yang mereka jadikan sebagai andalan utama dan juga bulldosernya untuk menghancurkan gedung-gedung itu kan. Nah, kami dapat meledakkan tank-tank yang mereka miliki dan bulldozer yang mereka miliki dari jarak seberapa jauh? Dari jarak 0 meter. Artinya apa? Langsung masuk. Jadi mereka naik tank dan langsung meledakkan tank di situ. ثم تطورت عملياتنا وتنوعت وتوزعت al-mujahidin kullun hasab ikhtisasihi. Kemudian kami setelahnya itu juga memang sudah dibagi-bagi tugas yang lain-lain sesuai dengan keahlian masing-masing. Itu semuanya bihasabil khuttatil mawdu'ah lana, disesuai dengan rancangan, sesuai dengan rencana, sesuai dengan program yang telah ditetapkan di kantor mujahidin. Jadi bukan kehendak masing-masing. Wa yastadkirul mujahidu ihda abrazi amaliyati hadithullah al-mujahidah. Mujahid tadi mengingat-ingat kembali yang paling nampak pertolongan Allah kapan itu terjadi. Idh kharajal mujahidani syahidani bismi Abu Amdah. Ada dua orang mujahid yang bernama Al-Agha dan Wafadi dan Abu Amdah. Dua orang ini keluar membawa abawat syawal, kemasan-kemasan ledakan bom yang dibikin oleh Al-Qassam. Wa fajjara hadhihi al-abawati bi amaliyataini istishhariyataini fi Jarrafah wa Dababah min masafati sifar. Dua orang ini telah berhasil meledakkan bom, yang satu di tank dan yang satu adalah di bulldozer. Dua-duanya hancur. Otomatis dua orang tadi juga meninggal dalam keadaan mati syahid, dan orang lain dari pihak musuh fihi man qatla wal isabah, banyak sekali yang meninggal dari pihak orang kafir dan juga yang kena cedera berat.
Wa dzakara Mujahid anna al-amra kana yasiru wafqa al-khattatil marsumah. Peristiwa tadi itu pas sesuai dengan program yang ditetapkan. Jadi kapan harus terjadi meledaknya itu, di mana itu sudah diatur, sudah dirancang itu, sudah dipantau ya dengan alat-alat yang sudah mereka miliki dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara meledakannya dan di mana tepatnya dan kapan. Dengan penuh keberanian Mujahid melakukan hal tersebut. Wastahdharu wa hum yakhuduna hadhihi al-ma'rakah ma'iyatallah wa qada'u aqtal intidhar bil dzikr wal istighfar wa du'a was shalah. Pada saat belum tiba saatnya, mereka menunggu saatnya kapan dan di mana tempatnya, mereka lakukan terus zikir, berdoa dan sholat. Itu yang dilakukan oleh mereka. Jadi tidak semau masing-masing terjadi di Indonesia. Kan dulu ledakan di Marriott, ledakan di mana lagi, di Ledian Bali, itu kan di masing-masing itu. Makanya disebut bom bunuh diri. Kalau ini bukan bom bunuh diri,